baik, baca Quran kita baik, ibadah kita baik, amal siap mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, sepanjang tahunnya akan bagus ke depan, saudara. Karenanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat di Sarwa siap menanam di bulan Rajab? Orang kompak siap menanam di bulan Rajab? Siap menyiram di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya jam 11 udah mau jam 10. Lanjut apa jangan? Jawabannya lemes-lemes bisa. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Jadi kalau di Jakarta jam 10 itu baru nyalain motor. Semua angkat takbir. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Beberapa saat yang lalu kita umat Islam di dunia 1,5 miliar lebih umat Islam di dunia diinjak-injak harga dirinya, disayat-sayat hatinya dengan kejadian pembakaran Al-Quran di Swedia. Orang kisah tahu Swedia? Cipanas belok kanan. Swedia, Eropa. Ada pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh politikus ekstrem kanan yang bernama Rasmus Paludan. Namanya udah gak enak, Etermos, saudara. Rasmus. Bahkan penghinaan terhadap Al-Quran bukan hanya terjadi di Swedia, tapi juga terjadi di Denmark dan terjadi di Belanda, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Cisarua, Al-Quran dihina, marah atau tidak? Al-Quran dibakar, terima atau tidak? Geram atau tidak? Sudah umat Islam dunia marah, geram. Selama masih ada iman di hatinya, saudara. Tapi terlepas dari itu, saudara, di balik kejadian ini ada beberapa hal yang bisa kita petik, saudara. Yang pertama, apa yang bisa kita petik, saudara? Bahwasanya Al-Quran ini mulia. Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Baik di dunia dan di akhirat, saudara. Mulia Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah, saudara. Apapun itu. Kalau sudah berkaitan dengan Quran, Allah muliakan. Tempat berkaitan dengan Quran, Allah muliakan. Waktu berkaitan dengan Quran, Allah muliakan. Sosok berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan, saudara. Tempat, apa kata Nabi tentang rumah terbaik? Apakah rumah yang paling baik, yang paling besar, yang paling mewah, yang paling kokoh? Enggak, saudara. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, Al-Baitul ladzi quri'a fihi Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardh. Kata Rasulullah SAW, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana bintang terang benderang nampak bagi penduduk bumi, saudara. Artinya apa? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran secara rutin, saudara, selalu sahibul bait munajat tilawat Al-Quran, itu rumahnya terkenal di langit. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya reot, walaupun rumahnya pengen rubuh, walaupun rumahnya masih utang, walaupun rumahnya ngontrak, walaupun rumahnya kredit, dibacakan
berkat Al-Quran. Terus satu tempat berkaitan Al-Quran Allah muliakan. Waktu berkaitan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Bulan paling mulia bulan apa? Januari. Untuk berapa lalu? Bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan paling mulia? Kalau bukan rahasianya dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Karena diturunkan Al-Quran, saudara. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Karena kita semua dapat Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Allah bukan rahasianya di awal ayat, saudara. Inna anzalnahu fi lailatul waktu Ramadan. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena berkat Al-Quran. Siapa sosok paling mulia? Apakah yang jabatannya paling tinggi, duitnya paling banyak, saudara? Apakah yang paling terkenal, paling populer, mobilnya paling bagus? Enggak. Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kata Nabi, saudara. Itu sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena jangan pernah remeh di pusat-pusat di kampung, saudara, yang ajarkan alif bata, walaupun kelihatan menyenangkan sebelah mata oleh orang, tapi itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita suruh adab. Bila ada kiai dari luar datang mobilnya bagus, baru kita cium tangan. Tapi kiai-kiai di kampung yang ajarkan umat Al-Quran, kita pandang sebelah mata, kita anggap remeh. Padahal kiai-kiai yang ada di desa-desa, ajaran-ajaran yang ajarkan Al-Quran, itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai manusia terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa mereka jadi manusia terbaik? Kata Nabi, karena berkat Al-Quran. Malaikat paling mulia, malaikat siapa? Jibril, Sayyidul Malaikat, pemimpin malaikat, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril turunkan wahyu. Wahyu yang paling mulia Al-Quran. Artinya apa, saudara? Malaikat Jibril Allah jadikan malaikat yang paling mulia karena tugasnya berkaitan dengan Al-Quran, saudara. Nabi yang paling mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Nabi yang paling mulia mendapatkan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah turunkan untuk Nabi yang paling mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, saudara benda? Kalau bicara tentang Al-Quran, segala yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Waktu berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Tempat berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Sosok berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Karenanya catat baik-baik, saudara. Catat baik-baik. Siapapun Anda, siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, membelanya, siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah. Al-Quran tidak akan pernah jadi hina, saudara. Sehebat apapun mereka menghinakan Al-Quran, Al-Quran tidak akan pernah menjadi hina. Tapi sebaliknya, justru mereka yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Makanya itu di Swedia, Rasmus Paludan bersama kawan-kawannya kelompok Islamofobia. Islamofobia itu artinya kelompok yang anti-Islam, alergi terhadap Islam. Mereka bakar Al-Quran, pembakaran ini didukung oleh kaum Islamofobia. Sudah, mereka berniat menghinakan Al-Quran, justru mereka yang jadi hina, bangsa yang jadi hina. Saat ini masyarakat dunia melihat, semua masyarakat dunia menjawab standar ganda yang dimiliki oleh Barat, saudara. Standar ganda itu bahasa halus, bahasa kencangan dikit aduan, bahasa lebih kencangnya lagi munafik, saudara.
dikatakan munafik, Habib? Kenapa dikatakan kedua barat dia? Barat selalu bicara tentang respect, menghormati, bicara soal menghargai, selalu bicara soal anti diskriminasi, selalu bicara soal menghargai hak asasi manusia. Giliran Al-Quran dibakar, mereka diam, mereka bungkam, bahkan ada yang membela. Tapi giliran LGBT diganggu, ngamuk-ngamuk sudah. Kau LGBT kan? Terong makan terong. Barat paling ngamuk, LGBT diganggu, Barat paling ngamuk sudah. Itu di sebagian negara Pak di Eropa, laki sama laki kawin dibolehkan dapat buku nikah. Laki sama laki kawin dapat buku nikah. Saya kadang nggak bisa bayangin kalau dipisah uang kan enak ya. Laki perempuan nikah pakai baju muslimah, setelah nikah sah dapat buku nikah, foto berdua pakai buku nikah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Enak sudah. Di Eropa laki sama laki nikah sah dapat buku nikah. Yang satu berjenggot, yang satu berjenggot, foto berdua jenggot sama jenggot. Saya nggak bayangin jijik. Jenggot sama jenggot. Edan atau tidak? Edan atau tidak? Ini terjadi. Edan seperti ini terjadi. Dibela bisa-bisa. Kalau kita nggak waspada di negeri kita, suatu saat ini bisa terjadi. Hanya kita perlu waspada. Eropa gila-gila. Kemarin Piala Dunia di Qatar 2022, Qatar dengan tegas, kami melarang LGBT nggak boleh masuk di Qatar. Duitnya banyak, bebas ngapain aja sudah. Kita kalau berprinsip dan duit kita banyak enak, nggak takut ngapain sudah. Makanya akhir zaman, sebagian orang mengatakan akhir zaman Kiai Habib harus kaya supaya apa? Supaya nggak dibeli sudah. Betul atau betul? Betul. Makanya jangan suzon kalau Kiai Habib Kiai kaya. Justru yang kaya Kiai Habib itu bagus. Kecuali kalau kayanya dari pinjaman pemerintah lain lagi itu sudah. Dia nggak bisa dibeli. Kapal kaya punya prinsip. Apa prinsipnya? Kami larang LGBT. Dunia nggak bisa ngomong apa-apa. Udah keluarin duit miliaran dolar buat kamu stadion apa berarti sama apa? Sudah perlu FIFA dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini bikin aturan. Nggak boleh ada bendera pelangi masuk ke stadion. Dirahasia sudah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Pelangi itu dia tidak ada LGBT sudah. Nggak sampai di situ. Gara-gara kata mengeluarkan LGBT sudah, itu FIFA sudah bikin aturan. Apa aturan yang dibuat FIFA sudah? Itu kalau pemain masuk ke stadion, kapten di Eropa kadang-kadang suka pakai ban kapten itu warna pelangi. Tujuannya supaya apa? Dukungan terhadap LGBT. Ban kapten pelangi. Silakan Anda lihat. Kadang-kadang di Liga Champion, kadang-kadang di Liga Inggris seperti itu, saudara. Ban kaptennya warna pelangi. Dukungan terhadap LGBT, saudara. Begitu di Qatar kemarin dilarang, FIFA sudah bikin aturan. Kalau ada kapten yang pakai ban LGBT di awal pertandingan, langsung dapat kartu kuning, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Begitu aturan yang dibuat, negara Eropa marah-marah. Jerman marah-marah, protes. Jerman akhirnya begitu pertandingan pertama, ketika pemain foto mereka dalam protes tutup mulut. Kami dibungkam. Tutup mulut, saudara. Merasa dibungkam. Mereka foto tutup mulut rame-rame. Akhirnya alhamdulillah, Allah bikin tutup mulut beneran. Jerman nggak lolos babak penyisihan, saudara. Habib kalau bola, ya Habib kan juga manusia. Belgia protes. Prancis. Itu Prancis. Saya lihat di Twitter, menterinya bikin tulisan di Twitter. Kalau kami besok menang di final itu, kami akan kibarkan bendera LGBT. Alhamdulillah akhirnya kalah. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya mendukung Messi ya. Saya bukan mendukung Messi, Ronaldo. Ya. Bercanda. Serius banget ente. Terang-terangan dia kayak dia mau protes, dia mau lawan siapapun yang melarang LGBT. Protes mereka. Begitu ada yang bakar bendera LGBT, marah luar biasa. Itu homofobia, itu LGBT fobia.
Begitu ada yang bakar bendera Israel, marah Eropa luar biasa. Oh, itu namanya Yahudi fobia, itu diskriminasi. Marah Eropa. Giliran ada yang bakar Al-Quran, saudara, apa kata mereka? Nggak masalah, itu nggak apa-apa, itu namanya kebebasan berekspresi. Munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Ini dipermalukan oleh Allah di dunia dan akhirat. Allah permalukan mereka di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Bahkan saya mendapat informasi itu yang menghina Al-Quran, Allah buka ayatnya, saudara. Allah buka ayatnya, kafir harbi yang menghina Al-Quran ini belum apa Allah buka ayatnya. Ternyata dia kelakuan, ketahuan melakukan, mohon maaf, melakukan cek dengan anak laki-laki di bawah umur, saudara. Ternyata dia terong, makan terong juga, saudara. Masya Allah. Diazab sama Allah. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Makanya catat baik-baik, siapapun yang menghinakan Al-Quran, dihinakan oleh Allah, saudara. Al-Quran gak akan pernah jadi hina, tapi selainnya justru yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang mempak, yang memuliakan Al-Quran, mulia atau tidak? Yang menghinakan Al-Quran, hina atau tidak? Yang hina Al-Quran atau penghinanya? Yang hina Al-Quran atau penghinanya? Yakin? Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, singkat saja, saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara, ini bocah-bocah ramai banget nih recehan Islam. Oi, coba duduk yang ini juga di belakang. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang soleh. Lalu selesai didoain di dalam merah lagi. Jangan main lato-lato ya. Itu begitu direkam dari jarak jauh, suara matahari, suara planet Mars, hening. Direkam dari jarak jauh, suara bulan, hening. Begitu direkam dari jarak jauh, suara bumi, tok, suara lato-lato. Allah akhir zaman ya, lato-lato di mana-mana. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak soleh. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saudara, sebetulnya pembakaran Al-Quran yang terjadi di Eropa ini umat Islam penting buat tahu supaya kepercayaan diri kita meningkat. Pembakaran Al-Quran yang terjadi di Eropa gak lain dan gak bukan adalah ekspresi kekhawatiran dan kegelisahan kaum Islamofobia yang anti-Islam, alergi terhadap Islam. Gelisah karena apa? Gelisah karena jumlah umat Islam di Eropa yang terus bertambah, saudara. Jumlah umat Islam di Eropa terus bertambah, alhamdulillah, saudara. Padahal mereka jelek-jelekkan, mereka rendah-rendahkan, tapi jumlah umat Islam di Eropa terus bertambah. Itu di London, Pak, saking banyaknya umat Islam sampai-sampai ada joke, ada bercandaan. London itu bukan London lagi, tapi Londonistan, seperti Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, saking banyaknya umat Islam. Di Perancis bertambah terus umat Islam. Di berbagai negara Eropa lainnya, bahkan di negara Eropa ada rumah-rumah ibadah non-Muslim yang udah kosong, jamaahnya kosong. Akhirnya dijual rumah ibadahnya, saudara. Dibeli oleh umat Islam, diubah, diwakafkan jadi masjid, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Ada sebagian ulama yang mengatakan masa depan umat Islam salah satunya nanti ada di Eropa, saudara. Eropa akan jadi tempat mayoritas Muslim. Saya gak kaget kalau ini terjadi. Saya teringat dengan sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-layl wan nahar
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. Apa kata Rasulullah SAW? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Islam ini akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam. Di mana dijangkau siang dan malam, di situ Islam akan sampai. Dan seluruh dunia itu dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Bayangkan, Nabi mengatakan ini di zaman yang belum ada media, di zaman yang transportasi sulit. Posisi Nabi di Jazirah Arab, di antara tengah-tengah padang pasir, saudara. Jauh dari Afrika, jauh dari Amerika, jauh dari Eropa, saudara. Posisi Nabi saat itu, ibadah Allah, tapi Nabi sudah mengatakan Islam akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Bahkan sampai itu apa kata Nabi? Wala yatullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Nabi mengatakan Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun, rumah yang dari tanah atau rumah yang dari serabut atau rumah apapun, tidak akan ditinggalkan oleh Nabi illa adkhalahu hadha ad-din, kecuali kata Nabi, kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah masukkan ke dalamnya. Adkhalahu hadha ad-din, Allah masukkan ke dalamnya, saudara, agama ini, agama Islam, bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia. Begitu Islam datang kepadanya, dia menerima sehingga menjadi mulia. Au bidilli dalilin, atau kehinaan orang-orang yang hina, Islam sampai kepadanya, dia menolak Islam sehingga menjadi hina. Terlepas dari itu, saudara, Islam akan sampai ke seluruh penjuru dunia, saudara. Dan semakin hari akan semakin banyak yang masuk agama Islam, ibadah Allah. Karenanya, saudara, ibadah Allah, walaupun mereka berusaha menjelekan Islam, Al-Quran dibaca. Tujuannya apa? Buat menjelekan Islam. Dibikin isu-isu Islam itu teroris, dibikin isu-isu Islam itu cerminan ISIS, dibikin isu-isu yang menjelek-jelekan Islam. Molotlah, radikal, ekstremis lah, dijelek-jelekan dalam Islam, difitnah Islam. Tapi saudara, apa yang terjadi? Bukannya orang lari dari Islam, malah semakin banyak yang masuk Islam di Eropa, saudara. Karena saya berikan firman Allah Ta'ala, yuriduna liyuthi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan propaganda mereka. Mereka ingin padamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurih, tapi Allah akan terus sempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka, saudara. Karena saya yakin dengan izin Allah, demi Allah, saya yakin, saudara, hari ini satu Al-Quran dibaca di Eropa, tapi besok, saudara, dengan izin Allah, puluhan juta Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa, dan mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah, saudara. Takbir! Semuanya siap menyebarkan daripada Al-Quran? Ya. Siap mendakwahkan Al-Quran? Ya. Siap jadi duta Al-Quran? Ya. Siap jadi pejuang Al-Quran? Ya. Takbir! Shallu ala Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Sebetulnya pembakaran Al-Quran ini adalah cobaan keimanan untuk kita sebagai muslim, saudara. Kenapa saya katakan cobaan keimanan? Karena Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, saudara. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Shadaqa Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat kemunkaran, saya mau tanya, jawab yang kompak. Pembakaran Al-Quran, kemunkaran atau bukan? Kemunkaran atau bukan? Nabi mengatakan, siapa orang yang lihat kemunkaran, maka hendaknya falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia berubah dengan tangannya, amar ma'ruf nahi munkar, jangan diam. Apalagi pembakaran Al-Quran, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia nggak bisa dengan lisannya, protes.
tunjukkan dengan medsosnya, saudara-saudara. Wa inna yastati fabil qalbi, kalau nggak bisa juga fabil qalbi, dengan hatinya. Tunjukkan marah, rela, itu terhadap terjadinya itu, saudara. Wadhalika aqallul iman. Kata lagi, orang yang hanya protes dengan hati saja, ingkar dengan hati, itu aqallul iman, selemah-lemahnya iman, saudara. Saudara, kalau ingkar dengan hati saja selemah-lemahnya iman, bagaimana yang gak ribut, yang sama sekali ribut, saudara? Bagaimana sama sekali gak marah, gak ingkar? Ingkar dengan hati selemah-lemahnya iman. Kalau orang yang gak ingkar sama sekali dengan hatinya, imannya di mana, saudara? Di mana imannya? Di gondol ayam dengan imannya, saudara. Masya Allah, makanya Buya Hamka, seorang ulama nasional, ulama Indonesia. Buya Hamka, apa kata beliau? Kalau kau tidak marah atau kamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Maksudnya apa? Isyarat hati kamu berarti sudah mati, iman kamu sudah mau habis. Hati-hati, alarm itu, saudara. Alarm itu, saudara. Imam Syafi'i selalu mengatakan apa? Manistu tiga walam yang tokoh wahimar. Imam Syafi'i manistu tiga zawasal. Manistu tiga walam yang tokoh wahimar. Siapa yang dipancing buat marah, tapi walam yang tokoh dia nggak marah. Dipancing buat marah maksudnya gimana, Beb? Agamanya dihina, Al-Qur'annya dibakar, syariatnya direndahkan. Dia nggak marah. Giliran ormasnya dihina, marah. Kelompoknya dihina, marah. Golongannya dihina, marah. Ayat itu. Ayat apa? Ayat apa? Manis tukti dalam yang tahu. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang dibuat marah agamanya dihina, tapi dia tidak marah, bahwa himar. Kata Imam Syafi'i, itu orang keledai. Keledai, tahu keledai? Lebih kecil dari udang, lebih gede dari kambing. Keledai itu makannya rumput, saudara. Makanya bapak-bapak besok kalau punya teman, ya Islam dihina, dia nggak marah. Giliran dirinya dihina, ngamuk-ngamuk. Ya, giliran ormasnya dihina, wah mau jihad. Islam dihina, nggak marah dia. Bahkan Islam dihina kata dia, ini rahmatan lil alamin. Itu Islam ramah, bukan Islam marah. Bapak-bapak kalau besok-besok punya teman begitu, datang ke rumah siang-siang, jangan disediain nasi, Pak, sediain rumput. Keledai, saudara. Apa? 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 Ngomong bukan saya, Imam Syafi'i. Ente gak setuju, keluar lagi dari mazhab Syafi'i. Ente gak setuju, keluar, silakan dari mazhab Syafi'i. Yang ngomong bukan saya, Imam Syafi'i, saudara. Masya Allah, luar biasa. Habib nyuruh kita huru-hara. Habib nyuruh kita ikut. Enggak, saya nggak nyuruh huru-hara. Saya nggak nyuruh ikut. Maksud saya tunjukkan kemarahan yang positif. Kau punya hak konstitusional, gunakan. Seperti kemarin saudara-saudara kita, ribuan orang turun ke kedutaan besar Swedia, saudara. Belum lagi daerah-daerah lainnya. Jangan dianggap itu nggak bermanfaat. Itu kalau di semua negara Islam, kedutaannya mendatangkan itu kedutaan Swedia didatangkan oleh umat Islam, pusing mereka, saudara. Apalagi diancam, diboikot produknya, bangkrut mereka, saudara, kalau diboikot umat Islam. Tunjukkan sikapmu. Habib saya sibuk jadi ustaz, ada waktu deh. Tunjukkan kemarahanmu di depan muridmu. Tunjukkan ghirahmu. Habib saya sibuk dagang, berusaha, sibuk cari uang. Tunjukkan kemarahanmu dengan uangmu. Satu Al-Quran dibakar, beri 1000 Al-Quran, bagi-bagi, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Habib saya pejabat, sibuk urus rakyat. Tunjukkan kemarahanmu dengan jabatanmu, saudara. Tunjukkan kecaman, tunjukkan putuskan hubungan diplomatik. Kalau dia nggak mau menghukum itu membakar Al-Quran, saudara. Tunjukkan sikapmu sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu negara, Pak, ada perdana menteri marah Al-Quran dibakar. Dia kumpulkan menteri-menterinya, saudara. Dia perintahkan untuk mencetak 1 juta Al-Quran untuk dibagi-bagikan di Eropa, saudara. Saya mau tanya, seperti itu kemarahannya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah, tunjukkan, saudara. Tunjukkan Al-Quran sebetulnya tak butuh kita bela. Kita bela atau tidak, Allah sudah pasti bela Al-Quran, saudara.
di dunia. Besok sudah Al-Quran yang akan memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bela Al-Quran di dunia, besok Al-Quran yang akan bela kita dalam kubur, saudara. Kali ini Al-Quran kita bela di dunia, besok Al-Quran yang akan bersaksi untuk kita di hadapan Allah. Karenanya saudara, kami para habaib, kami para santri, kami umat Islam, kami para kiai tidak akan berhenti untuk bela Al-Quran, saudara. Tidak peduli saudara, siapapun lawannya, melawan Eropa, melawannya Amerika, melawannya planet Mars lagi, saudara. Tidak ada urusan. Terus tidak boleh berhenti umat Islam bela Al-Quran, saudara. Tidak usah takut dituduh teroris, dituduh radikalis. Tidak usah takut dituduh ekstremis, sabotase, saudara. Tidak ada urusan sabotase. Pokoknya kita bela Al-Quran, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dibantah, mau dituduh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpanlah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk terus perjuangkan Al-Quran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya jawab yang umat Islam di Sarua Bogor, siap kita perjuangkan Al-Quran? Siap baca Al-Quran? Siap mempelajari Al-Quran? Siap mendakwahkan Al-Quran? Siap sebarkan Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Siap berdarah-darah untuk Al-Quran? Ini nanti teroris. Sabotating. Jawabnya apa? Sabotating. Bang Kejam. Sabotating. Keras. Sabotating. Nanti dituduh ekstremis. Sabotating. Nanti nggak boleh keluar negeri. Sabotating. Nanti dibilang molor. Sabotating. Maju terus. Yakin. Betul. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca Fatihah. Buat saudara-saudara kita yang meninggal dunia kena musibah di Turki dan di Suriah, kena musibah bencana, saudara, gempa bumi besar. Data terakhir yang saya baca 3 hari lalu, itu yang meninggal dunia, ini belum yang lain, yang meninggal dunia dan yang sudah ketemu, itu jumlahnya 36.000 orang, saudara. Yang meninggal dunia jumlahnya sudah tembus 36.000 orang, saudara. Main-main ya, kawan. Belum yang nggak ketemu, PBB memperkirakan itu jumlahnya lebih dari 50.000 orang, saudara. Allah, belum yang luka-luka, belum yang sakit, belum yang kehilangan rumah, kehilangan tempat, kehilangan segala-galanya, saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan yang meninggal dunia Allah jadikan syuhada, insyaallah. Yang ditinggalkan oleh keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah. Yang rumahnya hancur, kendaraannya hilang, barang-barangnya hancur, diganti yang lebih baik oleh Allah. Yang sedang di kemah-kemah, padahal saat ini saudara sedang turun salju, saudara. Bayangkan turun salju, mereka nggak bisa tinggal di rumahnya, mereka harus tinggal di kemah-kemah. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa mudah-mudahan buldan muslimin, negeri-negerinya umat Islam, Allah jaga dari bala, insyaallah. Indonesia, Turki, Suriah, Yaman, Haramain Syarifain, dan semuanya negeri-negeri umat Islam, mudah-mudahan Allah jaga dari bala, Allah jaga dari musibah, Allah jaga dari bencana, bencana lahir, bencana batin, musibah duniawiyah, musibah ukhrawiyah. Sebentar, tahan dulu sebentar, sedikit lagi. Karenanya kami minta doa kami dari front para saudara Islam. Saat ini
sedang mencari jalan tercepat, tertepat, teraman untuk bisa menyampaikan bantuan ke Turki dan Suriah. Jalan yang aman, tepat, cepat, resmi. Kami akan berusaha untuk menyampaikan itu karena mereka adalah saudara kita seiman, saudara. Al-Muslim kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dhan. Kal-jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Seperti satu tubuh. Mereka sakit, kita sakit. Mereka pedih, kita pedih. Mereka luka, kita luka. Makanya sebelum saya tutup, saya akan ajak semuanya untuk baca sholawat sambil kita sisihkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang pada musibah di Turki dan Suriah. Mudah-mudahan berkat kita bantu mereka, Allah jaga negeri kita dari musibah, insyaallah. Amin ya rabbal. Siap bantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Siap keluarkan infak terbaik untuk mereka. Tapi jangan mentang-mentang saya suruh keluarin infak, kemudian sholawatnya jadi kurang. Karena udah suruh keluarin infak, sholawat belum pikiran mau keluarin duit. Sholawat tetap semangat. Siap jangan bisa luar dengan sholawat. Siap jangan bisa luar dengan sholawat. Coba kalau ada tim, silakan. Pakai sholawat saya nih. Pakai sholawat saya. Kalau ada tim yang keliling, silakan. Hati-hati, jangan ada yang dari kesempatan dalam kesempitan. Bisul 7 turunan, hampir 2 musibah. Hati-hati. Jangan ada yang kesempatan dalam kesempitan. Ya, sini mulai dari sini. Kita sama-sama. Salatullah salam. Allah
semua yang hadir di sini, insya Allah pada malam Ahad, bukan malam Ahad ini, malam Ahad berikutnya, tanggal berapa? 26 kalau nggak salah ya. Pokoknya malam Ahad ini, malam Ahad berikutnya lagi, ya. Insya Allah ada acara besar Jawa Barat bersolawat di Stadion Pakansari bersama Majelis Syababul Khair, pimpinan sahabat saya Al Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Jawa Barat bersolawat di Stadion Pakansari, ya, Cibinong. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir, ramaikan, kita tunjukkan kepada dunia Jawa Barat adalah provinsinya sholawat. Setuju? Siap hadir? Siap ramaikan? Hampir? Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada yang bawa jawaban ala siratil mustaqim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.